Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rofi Alfikri. Saya mahasiswa Pendidikan Teknologi Informasi kelas 2A, Institut Pendidikan Indonesia. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi jaringan komputer untuk tugas mata kuliah media pembelajaran ilmu komputer. Langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu definisi jaringan komputer. Jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagai sumber data. Setiap titik akhir dalam suatu jaringan memiliki tanda pengenal yang bisa disebut dengan alamat IP atau alamat media access control. Endpoint dapat mencakup server komputer, telepon, dan perangkat keras atau hardware jaringan yang lain. Jaringan komputer dapat dibuat dengan menggunakan gabungan dari teknologi kabel dan fiber. Jaringan dapat bersifat maupun publik. Dalam penggunaan jaringan privat, biasanya memerlukan akses user untuk memasukkan kredensial berupa kata sandi yang dimasukkan secara manual oleh administrator atau diperoleh langsung oleh pengguna. Untuk penggunaan jaringan publik seperti internet tidak membatasi suatu akses. Selanjutnya ada jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama ada PAN, Personal Area Network. Jaringan ini mencakup wilayah yang lebih kecil, biasanya banyak digunakan hanya untuk keperluan internet seperti perimeter dan tidak memerlukan resource yang besar untuk menggunakan jaringan PAN. Yang kedua yaitu adalah Local Area Network, berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Contoh penerapan jaringan LAN yaitu sistem jaringan pada sekolah, kantor maupun rumah. Yang ketiga yaitu ada MAN, Metropolitan Area Network, yaitu jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam ruangan lingkup kota pada jaringan yang sama. Jenis jaringan ini lebih besar dari jaringan LAN. Yang keempat adalah WAN atau Wide Area Network, yaitu kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis. Jaringan WAN cenderung untuk menggunakan teknologi seperti ATM, S25, serta PMLI untuk konektivitas jarak yang lebih jauh lagi. Selanjutnya yaitu ada topologi jaringan komputer. Yang pertama ada topologi bus, topologi yang mempunyai kabel tunggal yang masing-masing box stasiun dan server saling terhubung. Yang kedua ada topologi ring, yaitu topologi yang terbentuk ketika semua perangkat telah terhubung sehingga menyerupai cincin atau berpola lingkaran. Jadi setiap box stasiun akan menerima informasi dari suatu perangkat ke perangkat lain. Yang ketiga yaitu ada topologi star, yaitu topologi yang masing-masing box stasiun memiliki jalur yang terhubung langsung melalui server atau hub. Yang keempat yaitu ada topologi tree, yaitu gabungan dari topologi star dan bus. Topologi jaringan ini menyerupai bentuk akar pohon yang dapat dibilang hanya perangkat hub saja yang terhubung langsung menuju bus pohon, dan setiap hub berfungsi sebagai akar dari pohon. Selanjutnya yang kelima ada topologi MS, yaitu sering dipakai ketika terdapat suatu kondisi di mana tidak adanya hubungan komunikasi yang terputus secara absurd antara node dalam sebuah jaringan komputer. Antara perangkat akan terhubung secara langsung selama masih dalam jaringan yang sama. Selanjutnya yaitu ada macam-macam perangkat jaringan komputer. Yang pertama yaitu ada server. Server berfungsi sebagai tempat atau media untuk menyimpan informasi serta mengelola jaringan komputer. Server memiliki spesifikasi yang lebih tinggi dari klien karena tujuan dari dibuatnya server memang untuk melayani komputer klien. Yang kedua ada niche atau network interface card, yaitu niche dapat disebut juga dengan LAN card extension port yang digunakan supaya komputer dapat terhubung dengan jaringan. Ethernet terbagi menjadi 4 jenis, yaitu Ethernet 10 bit per detik, Fast Ethernet yaitu 100 Mbit per detik, Giga Ethernet yaitu 1000 Mbit per detik, dan Training yaitu 10.000 Mbit per detik. Yang ketiga ada jaringan. Yang ketiga ada kabel jaringan. Kabel merupakan media untuk menghubungkan
suatu perangkat dengan perangkat yang lain. Terdapat beberapa jenis kabel, yaitu pembuatan seluruh jaringan, di antaranya ada kabel koaksial, kabel fiber optik, dan twisted fiber. Yang keempat yaitu ada hub dan switch. Switch merupakan perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer secara fisik. Bentuk dari switch sama dengan hub, namun dilihat dari sisi logika, switch hanya dengan device. Switch memiliki dua tipe, yaitu unmatched gauge switch yang merupakan tipe termurah dan matched switch yang merupakan tipe termahal. Yang kelima yaitu ada router. Router adalah perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan LAN ke dalam suatu jaringan WAN serta mengelola lalu lintas dari data di dalamnya. Router dapat menentukan jalur terbaik karena memiliki tabel routing untuk melakukan pencatatan terhadap semua alamat dalam jaringan. Selanjutnya yaitu ada bridge. Bridge adalah sebuah piranti yang digunakan untuk meneruskan lalu lintas antara segmen jaringan berdasarkan informasi pada sebuah data link. Bridge juga ini memiliki fungsi untuk membagi jaringan yang besar menjadi berbagai jaringan yang. Selanjutnya yang ketujuh ada modem. Modem merupakan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan antara perangkat komputer dengan menyedia layanan internet atau disebut juga dengan Internet Service Provider atau SIP. Yang ketiga ada deviator atau adalah suatu perangkat yang berfungsi untuk memperkuat dan meregenerasi jaringan dan sinyal yang masuk. Deviator berusaha untuk mempertahankan integritas dari sinyal jaringan. Kelemahan dari deviator sendiri adalah tidak dapat melakukannya filter traffic dalam jaringan. Kesembilan yaitu ada wireless card. Wireless card merupakan perangkat yang wajib digunakan apabila Anda ingin terhubung dalam jaringan kabel. Rata-rata komputer jenis terbaru sudah menggunakan perangkat yang mendukung wireless card. Namun, Anda juga bisa menambahkan sendiri pada komputer Anda. Selanjutnya ada manfaat jaringan komputer. Yang pertama yaitu ada untuk berbagi dokumen, yang kedua yaitu untuk menjaga dan manajemen keamanan data, yang ketiga ada memudahkan dalam berkomunikasi, yang keempat yaitu menyampaikan informasi secara tepat, dan yang kelima yaitu membantu aktivitas manusia. Mungkin itu saja pemaparan tentang jaringan komputer yang saya ketahui. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.